Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihan Ansari. Saya mengajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah Riyadul Huda, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan PPG Batch 1 tahun 2025 LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Tsanawiyah Riyadul Huda. Berikut video praktek pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Siapa yang hari ini yang tidak hadir? Putri. Ini Putri. Laki-laki ada? Isnan. Kenapa Isnan? Sakit. Iya. Kalau Putri? Izin. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan dan yang sedang izin Allah lancarkan. Oke. Sebelumnya kita ngecek kerapihan terlebih dahulu ya. Sebelum berdoa, barangkali ada yang belum rapih bajunya ya. Oh, ini Randy. Tolong masukkan Randy bajunya. Ya. Nah, Daren. Terus kalau ada sampah di bawah meja atau di kolong mejanya, tolong diambil, dibuang ke tempat sampah. Dibuang ke tempat sampah ya. Ya, silakan untuk satu orang yang biasa untuk memimpin doa, silakan untuk dipimpin doanya. Oleh siapa? Siap, silakan. Sebelum kita belajar kalau ini kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah dan dilancarkan untuk pertemuan hari ini. Mungkin dalam pertemuan sebelumnya Daulah Abbasiyah ya. Namun sekarang adalah Daulah Ayyubiyah. Nah, sebelum kepada materi dan yang lainnya, mungkin kita di dalam kehidupan patutlah kita mensyukuri apa yang Allah berikan. Yang pertama itu, dan yang kedua, segala gerak langkah kita ke sini, ke sekolah, mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah berikan amal soleh untuk kita semua ya. Untuk selanjutnya, sebelumnya apa sih yang kalian ketahui tentang Daulah Ayyubiyah dan peran pentingnya dalam sejarah Islam? Coba sebelum kita membuka buku catatan kalian, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa disebut dengan asesmen diagnostik. Nah, coba ada yang tahu apa yang kalian ketahui tentang Daulah Ayyubiyah? Gimana? Ahmad tahu? Ahmad? Siapa ada yang tahu? Bagaimana, ada yang tahu dari pertanyaan yang tadi Bapak utarakan? Pak, izin menjawab. Siap, silahkan.
yaitu pemerintahan dinasti Muslim Sunni keturunan Kurdi yang berkuasa di wilayah Timur Tengah. Iya, boleh tepuk tangan untuk saudara Hana. Nah, yang pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana menurut kalian kejayaan sebuah peradaban bisa bertahan lama atau tidak? Siapa? Ya, silakan depan. Menurut saya peradaban bisa bertahan lama kalau pemimpinnya adil, rakyatnya sejahtera, dan selalu ada inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan lainnya. Ya, tepuk tangan untuk Bapak. Nah, sebelum masuk kepada pembelajaran, silahkan buku catatan dan buku yang tadi dibaca ataupun ada alat internetnya dan HP-nya satu kelompok, satu HP, silahkan disiapkan. Nah, bahan bacaannya sudah ada, alat tulisnya jangan lupa. Sebelum kita masuk ke materi, kita biar tambah semangat, untuk hari ini ada sebuah ice breaking yang suka Bapak praktekkan ke kalian. Siap? Nah, buku catatannya ditutup dahulu, nanti kita mulai dengan bersama-sama ya. Nah, biar tambah semangat, kita ice breaking terlebih dahulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Semoga kita tambah semangat untuk hari ini mengikuti pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada pertemuan ini. Nah, untuk sekarang kita masuk ke materi yang akan dibahas, yaitu tentang proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Nah, sebelumnya Bapak akan menyiapkan terlebih dahulu PowerPoint-nya ya. Nah, lihat di depan, di sini ada judul besarnya proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Sebelumnya ada proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, bentar ya. Tujuan pembelajaran hari ini kita bisa lihat bersama di depan, menganalisis sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah untuk menumbuhkan jiwa yang optimis, kritis, dan berprestasi. Untuk pelajaran tambahan atau materi tambahan, Bapak mempunyai sebuah video tentang Daulah Ayyubiyah. Silahkan kalian pahami dan teliti secara baik-baik bersama-sama. Setelah kalian menonton video yang tadi Bapak tayangkan, Bapak mau bertanya. Yang pertama yang kalian tonton itu materi tentang berdirinya Daulah Ayyubiyah. Siapakah tokoh utama yang mendirikan
Daulah Ayyubiyah? Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Kemudian apa sih yang menjadi latar berdirinya Daulah Ayyubiyah itu? Coba. Kemunduran? Daulah Fatimiyah, atau disebut juga dinasti kecil. Apa saja dinasti kecil itu? Daulah Ayyubiyah, ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan materi tentang proses Daulah Ayyubiyah. Kalian sudah menonton video tentang proses Daulah Ayyubiyah. Sekarang kalian minggu kemarin kan sudah ditugaskan untuk dibagi menjadi kelompok. Ya, ini kelompok 1 berapa orang? 5, kelompok 2 5, kelompok 3 5, kelompok terakhir 4. Ada yang tidak sekolah ya? Tadi. Nah, ini ada lembar kerja yang harus kalian diskusikan. Materinya berbeda-beda. Materi kelompok 1, mengapa kita perlu mengetahui sejarah dari proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Nah, ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, apakah berdirinya Daulah Ayyubiyah ada kaitannya dengan keruntuhan Daulah Fatimiyah? Nah, boleh silahkan kalian untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing, dengan pesertanya masing-masing di lembar kerja kalian. Silahkan untuk mengerjakan tugasnya. Nah, ya silakan untuk dikerjakan per kelompok masing-masing yang mempunyai masalah. Yang tadi sudah dikasihkan permasalahannya. Kelompok 1, tadi itu apa masalahnya? Mengapa kita perlu mengetahui sejarah dari proses berdirinya Daulah Ayyubiyah? Silahkan dirempungkan. Nah, kelompok 2, nah gitu sob. Ya. Kelompok 3, ada kesulitan? Ya, untuk saat ini, ya sip. Silahkan didiskusikan terlebih dahulu sama teman-temannya. Nah, kelompok terakhir ada, bisa? Ya, silahkan ditulis di lembar kerja saja. Ya. Bapak ini deh, ya bang, ya Bapak, kata hal itu jenuh itu semua ditanyanya. Oh. Kita sepakati untuk mengerjakan tugasnya hanya 20 menit ya, 20 menit dari sekarang. Silahkan. Ini sudah selesai? Ya, sedikit lagi. Nah, siap. Cut.
Ya, sudah 10 menit pertama dikumpulkan dan 10 menit kedua kalian akan menjelaskan atau mempresentasikan. Untuk yang pertama kali mempresentasikan, kita mulai dari kelompok 1 saja ya. Silahkan, siapa yang akan mempresentasikan? Di depan aja, di depan kelas aja. Silahkan. Anggit ya. Mengapa kita perlu mengetahui sejarah dari proses berdirinya Daulah Ayyubiyah? Karena mencerminkan budaya dan agama yang memengaruhi identitas Islam. Daulah Ayyubiyah juga adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah sebagai Yaman, Irak, Mekah, Hejaz, dan Diyarbakir. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan, terima kasih. Alhamdulillah, materi pada hari ini sudah kita laksanakan, lembar kerja pun sudah dikumpulkan dan tadi sudah dipresentasikan. Ada yang mau dipertanyakan atau ada yang mau bertanya mengenai materi tentang proses berdirinya Daulah Ayyubiyah ini? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, kita sama-sama menyimpulkan. Nah, dari materi dari pertama sampai akhir, kita dapat menyimpulkan yang pertama, keruntuhan Daulah Abbasiyah. Di dalam keruntuhan Daulah Abbasiyah ada daulah kecil. Ada berapa? Nah, yang pertama yang kedua daulah. Ya, yang ketiga. Nah, yang keempat. Ya, yang kelima. Dan yang keenam daulah Al-Hiliyah. Kemudian di poin kedua itu adalah berdirinya Daulah Fatimiyah. Dan yang terakhir adalah proses berdirinya atau terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Kemudian seorang pemimpin yaitu Sultan Shalahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang menjadi pendiri pertama dinasti Ayyubiyah. Kiranya yang terakhir Bapak akan merefleksi, kita sama-sama refleksi dan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, dan silahkan dituangkan ke dalam kertas 1 lembar ini. Silahkan untuk diisikan refleksinya. Ini belum. Ya, bagaimana, sudah beres tugas refleksinya? Sudah. Ya, nanti setelah beres dikumpulkan di depan ya. Nah, untuk materi yang akan datang kita persiapkan yaitu khalifah-khalifah di masa dinasti Ayyubiyah. Silahkan untuk dipersiapkan untuk minggu depan. Nah, sebelum kita pulang, kita beres-beres terlebih dahulu. Silahkan dibereskan buku catatannya. Jangan lupa tugas refleksinya dikumpulkan sambil pulang. Sudah? Ya. Sebelum berdoa sebagai penguatan, silahkan untuk dirapihkan terlebih dahulu. Sebagai penguatan dari materi yang tadi sudah disampaikan dan kalian sudah melaksanakan tugas-tugasnya, kita tarik kesimpulan tadi sudah, dan di sini mungkin untuk kehidupan kita ya bisa dikaitkan. Yang pertama, jadi pemimpin itu kita harus bijaksana, adil, terus bersatu dalam bekerja sama tentunya. Yang ketiga,
menghadapi tantangan itu kuat menghadapi tantangan. Jadi tantangan itu jangan kita lepas dari tantangan, jangan kita mundur, tapi kita hadapi bersama-sama. Kemudian selain adil, bijaksana tentunya. Dan yang terakhir, kita saling menghargai meski berbeda antara yang kaya dan yang kurang kaya atau bisa disebut miskin. Kita harus saling menghargai. Cukup sekian dan terima kasih. Silahkan, mudah-mudahan Allah pertemukan minggu depan. Mudah-mudahan Allah sehatkan dan mudah-mudahan Allah berikan keriduan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Silahkan untuk pulang, untuk berdoanya dipimpin oleh siapa sekarang? Ya, silahkan Ahmad Bayhaqi. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Hati-hati di jalan. Salamkan hormat kepada orang tua kalian di rumah. Mudah-mudahan disehatkan selalu, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.